Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah channel Ipolek Sos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam Sobat Sarman Kitemang. Kali ini Sarman Kitemang ingin memberikan suatu gambaran atau estimasi mengenai harga untuk kegiatan proyek strategis nasional, yaitu tentang jalan tol. Bagaimana tentang kondisi tanah, bagaimana tentang kelas tanah, bagaimana tentang lokasi, ya, sehingga ini yang membedakan antara tanah kering, tanah darat, ya, tanah hutan negara, hutan rakyat, sawah juga ada sawah tada hujan, ada sawah jaringan tersier. Oke, Sobat Sarman Kitemang, inilah sedikit mengenai estimasi gambaran uang ganti kerugian yang kira-kira bisa dihitung oleh masyarakat terkena dampak proyek strategis nasional, proyek jalan tol khususnya, sehingga bisa mengira-ira tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sehingga tidak akan membuat kecewa bagi para warga atau masyarakat yang terimbas kegiatan pembangunan nasional, khususnya proyek jalan tol. Oke, Sobat Sarman Kitemang, untuk estimasi uang ganti kerugian untuk tanah darat atau tanah pemukiman atau perumahan ini menduduki strata yang paling tinggi di dalam hal ganti kerugian, ya. Maka ini akan menjadi suatu perdebatan biasanya di dalam musyawarah. Kadang-kadang bisa jauh harganya lebih tinggi di atas pasaran, atau sebaliknya, ya, kadang-kadang bisa rendah. Nah, disinilah pentingnya kadang-kadang terjadi suatu musyawarah yang memang harus dilakukan. Yang pertama, harga paling tinggi ini tadi pemukiman, ya, pemukiman. Kemudian yang banyak perumahannya, kemudian tanah pabrik-pabrikan juga, kemudian disusul tanah sawah yang tersier, ya, disusul tanah sawah yang tersier yang ada jaringan irigasi. Kemudian yang ketiga adalah tanah sawah yang non irigasi, jadi sawah tada hujan, ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat ini disusul uang ganti kerugian yang selanjutnya adalah tanah kering hutan rakyat, dalam arti milik rakyat. Biasanya ini di ladang-ladang, ya, jauh dari pemukiman, kemudian di ladang, biasanya tumbuhnya juga tidak terlalu terlalu produktif. Ini nilainya agak turun, ya. Kemudian selanjutnya yang paling terakhir adalah tanah negara. Jadi tanah negara ini meliputi hutan negara, ya, yang dikuasai oleh negara. Kemudian ada juga hutan lindung. Kemudian juga ada tanah berhutani, ya. Tanah berhutani juga bukan milik negara, atau perkebunan PTPN, ya,
perkebunan milik negara. Ini juga nilainya paling rendah. Bahkan itu tergantung dari masing-masing instansi. Apakah kalau tanah itu dipergunakan oleh negara akan diberikan atau diganti rugi, ini ada aturannya tersendiri. Jadi saudara-saudara, untuk berapa sih uang ganti kerugian? Kita ikuti sedikit tentang video, cermati ya. Ini adalah hanya estimasi, perkiraan, membandingkan antara harga tanah pemukiman penduduk ya, kemudian tanah sawah pun ada sawah irigasi maupun non irigasi, kemudian hutan rakyat atau tanah kering atau ladang ya, yang kebetulan jauh dari pemukiman. Kemudian yang terakhir adalah hutan negara atau tanah negara, di mana bisa menjadi hutan negara atau menjadi hutan lindung atau bisa menjadi tanah berhutani atau hutan bertani atau PTPN atau perkebunan dan seterusnya. Oke sobat, itulah sedikit penjelasan mengenai berapa nilai ranking kekuatan atau uang ganti kerugian. Maka Anda bisa mengestimasi di dalam video ini, nanti kita pertuturkan. Oke sobat, terima kasih mengikuti penjelasan Sarman gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.